Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Yeti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, sebelum kita akan mulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Novi. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rutin penilaian kita hari ini. Pada coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bu Novi memberikan pertanyaan tersebut kepada coachee dan juga bagaimana Bu Novi melihat coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Novi sebagai coachnya. Iya. Nah, yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Pertanyaan pertama, Novi, yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada hari ini? Baik Bu Yeti, terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi coaching kali ini akan saya kembangkan. Yang pertama present, yaitu mendengarkan aktif. Lalu bagaimana saya memberikan pertanyaan terbobot pada coaching saya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu Novi. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang secara spesifik ini diobservasi yaitu nanti mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan terbobot pada coaching saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Novi ya. Indikator yang mana dalam ketercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Bu Novi? Baik Bu, nanti indikator yang ingin saya capai, nanti saya ingin coaching saya bisa mencari solusi tentang permasalahan sendiri dan bisa menemukan langkah-langkahnya sendiri Bu, begitu Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu Novi untuk pra-observasi kali ini. Kemudian saya silahkan untuk Bu Novi melakukan coaching bersama Pak Ismail. Baik, terima kasih Bu. Pak Ismail, ya, Bapak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Wahyu dengan keluarga? Alhamdulillah sehat semua Bu. Biasa musim-musim begini ya banyak karena cuaca ya Bu. Iya. Ada yang sedikit tidak sehat Bu seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah sudah sehat semua ya Pak Wahyu. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Wahyu, untuk hari ini ada yang disampaikan ke saya. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu pada saya. Kemarin saya WA Ibu meminta waktu untuk sedikit saya curhat untuk ngobrol dengan Ibu. Jadi terima kasih Ibu sudah memberikan waktu pada saya untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya curhatlah pula sedikit permasalahannya. Oke, baik Bapak. Untuk hari ini lebih spesifiknya mau cerita apa Bapak? Begini, dalam keseharian saya sekarang ini waktunya itu banyak sekali kegiatan Bu. Ya saya yang pertama dalam satu hari, kita hitung dalam satu hari ya Bu. Dalam satu hari itu saya sebagai seorang pendidik berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah sekitar jam 7, nanti mengajar anak sampai jam 12. Kemudian setelah jam pembelajaran juga masih ada pekerjaan lain. Terus sore saya juga sudah ada pekerjaan lain juga seperti membuka warung itu Bu. Kemudian saya juga harus dengan keluarga juga saya harus harus membaginya juga Bu. Kemudian saya juga seorang CPP, banyak kegiatan yang tugasnya itu selalu tumpang tindih dan terus menerus seperti itu. Baik Bapak, itu banyak sekali kegiatan Pak Ismail dari pedagang, nanti ada tugas CGP, membagi tugasnya untuk keluarga. Bisa diceritakan lebih lanjut Bapak bagaimana cara membagi tugasnya? Untuk yang pertama itu saya seperti biasa pagi dari jam 7 sampai jam 12 itu saya
memberikan saya sepenuhnya itu kepada siswa saya Bu di kelas. Karena saya juga mengajar kelas rendah, jadi pulangnya kan sedikit lebih pagi ya, sekitar jam setengah 12. Kemudian saya dari setengah 12 sampai nanti sore setengah 3 saya juga mendapat tugas tambahan Bu dari sekolah saya. Mendapat tugas tambahan yaitu saya sebagai pemegang aset Bu, pemegang aset di sekolah. Ditambah lagi juga kemarin mendapatkan surat juga dari Korwil untuk menjadi koordinator aset di wilayah kecamatan dan membawahi 28 SDU. Itu saja masih belum selesai, masih ditambah lagi saya nanti di rumah masih berjualan Bu, masih berjualan sampai jam 9 malam. Di antara waktu-waktu itu banyak sekali yang saya korbankan, seperti keluarga juga banyak yang korbankan, apalagi ditambah saya sebagai CGP dengan tugas deadline yang sangat padat sekali seperti itu. Jadi permasalahannya itu memang benar-benar membuat saya berat dalam mengerjakannya seperti itu Bu. Baik Bapak sudah begitu baiknya membagi waktu, strateginya juga sudah baik. Kalau diukur menggunakan skala gitu ya Pak ya, itu Bapak sudah mencapai berapa kira-kira Bapak? Kalau untuk skalanya kan untuk yang ideal itu kan 10 ya Bu. Iya. Saya masih menghitung itu berada di skala 7. Itu pun dengan cara memadatkan kegiatannya. Jadi tidak, sebenarnya skalanya masih rendah, tapi saya ambilkan standarnya 7. Nah, saya pinginnya itu bisa nanti ideal menjadi 10 seperti itu. Baik Bapak. Lah, untuk meningkatkan Bapak skalanya biar jadi 10, bagaimana Bapak? Nah, untuk meningkatkan jadi 10 ya tadi saya akan jelas membagi waktu yang terprioritaskan dulu. Misalnya satu, jelas karena saya bekerja untuk anak, untuk negara juga, saya juga yang pertama jelas yang prioritas utama untuk anak-anak di kelas saya. Terus kemudian karena ada tugas tambahan dari atasan saya, kepala sekolah, saya juga mengerjakan tugas di jam-jam setelah anak tersebut pulang. Kemudian ditambah lagi nanti kalau ada kegiatan aset yang dari kecamatan, saya juga seperti itu. Kemudian untuk yang dalam saya berdagang, saya mempercayakan kepada karyawan saya Bu, mempercayakan kepada karyawan saya untuk mengelola warung saya. Kemudian untuk keluarga jelas saya akan lebih banyak memberikan waktu yang lebih pada keluarga, terutama anak-anak saya seperti itu Bu. Dan kemudian tidak lupa dengan tugas CGP pun saya harus benar-benar bisa membagi waktu kapan itu harus dikerjakan, kapan itu nanti bisa untuk santai tidak dikerjakan seperti itu Bu. Iya, baik Bapak, luar biasa. Bapak sudah membagi waktunya dengan baik ya Bapak, ingin mencapai di skala 10. Tentunya ada hambatannya ya Bapak untuk mencapai di skala 10 itu kira-kira apa Bapak? Untuk hambatan yang biasanya sering terjadi atau yang saya dapatkan itu biasanya salah satu anggota keluarga saya misalnya sakit, anak sakit, itu menjadi salah satu hambatan. Terus mungkin ada deadline yang terlalu mepet juga salah satu menjadi hambatan dan menjadi tantangan saya untuk bisa mengerjakannya lebih baik. Jadi seperti itu, mungkin hambatannya hanya seperti itu saja. Iya Bapak, baik. Untuk selanjutnya kira-kira Pak Mai bisa langkahnya apa untuk menyelesaikan hambatan tadi? Langkah saya satu yang jelas, saya bismillah. Saya bismillah untuk bekerja, terus kemudian berdoa, dan saya mempercayakan kepada keluarga saya. Keluarga saya ada dua, ada keluarga yang di rumah jelas orang tua, anak, istri itu yang mendukung saya. Kemudian dari sekolah juga banyak membantu saya, misalnya ketika jam-jam pagi seharusnya anak saya temani, tetapi karena mungkin ada panggilan dari dinas, saya akan meminta bantuan teman saya atau guru saya untuk mengganti saya di kelas seperti itu. Jadi keluarga itu sangat benar-benar bisa membantu saya walaupun keluarga itu di sekolah maupun di rumah seperti itu. Iya, baik Bapak, berarti mempunyai keluarga yang solid ya Pak, bisa diajak ceramah baik itu di rumah maupun di sekolah ya Bapak. Baik, ada hal-hal lain lagi bisa disampaikan Pak Mai?
Sepertinya sudah cukup Bu, dan terima kasih sekali saat Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit curhat. Walaupun saya juga seorang bapak-bapak, saya juga tetap harus butuh berbicara atau curhat kepada orang lain agar beban saya, beban keseharian saya lebih sedikit tertangani seperti itu. Oke Bapak, terima kasih juga ya Bapak, saya bisa mendengarkan cerita ataupun keluh kesah dari Bapak Mail hari ini. Semoga diberi kesehatan ya Bapak, bisa bertemu kembali untuk esok hari untuk mendengar cerita Bapak lagi yang lain. Terima kasih, insya Allah nanti akan saya kerjakan setelah kita ngobrol ya Bu, setelah kita berbicara, jadi secepatnya bisa saya laksanakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Bu Novi tadi sudah melakukan coaching ya, bersama dengan Pak Makil, dengan masalahnya Pak Makil. Nanti sebelum penutup saya mau minta tolong ini menanyakan beberapa hal terkait dengan coaching yang sudah dilaksanakan sebagai pasca observasi. Pertanyaan pertama saya itu, apa saja yang sudah Bu Novi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah dilakukan? Baik, Bu Yopi, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika saya melakukan coaching dengan Bapak Ismail, saya sudah menyiapkan dengan menggunakan algoritma, yaitu tujuanmu ya Bu, identifikasi, lalu ada rencana aksi dari Bapak Mail juga, nanti ada tanggung jawab dari beliau juga. Dan saya juga menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk menggali nanti permasalahan apa yang diselesaikan oleh Bapak Mail sendiri, begitu Bu. Iya benar, tadi juga saya mengikuti coachingnya Bu Novi bersama dengan Pak Ismail. Jadi menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, Bu Novi dan Pak Ismail sudah berjalan dengan baik. Prosesnya, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Novi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ismail, sehingga Pak Ismail bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kesimpulannya, coaching tadi itu sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu Novi. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya perlu lebih memahami bagaimana proses coaching seperti apa, sehingga nanti saya bisa melaksanakan coaching yang tahap berikutnya akan lebih baik lagi, begitu Bu. Luar biasa Bu Novi, usahanya bagus sekali. Begitu ya Bu Novi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Bu Novi, Pak Ismail. Selamat siang.